Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang kami muliakan, sepuh ini sepuh ini harus dimuliakan karena sudah masuknya itu makomnya itu suhu atau dalam bahasa Jawa pegawan mungkin ya. Di pinarakan kursi itu pegawan. Betoro guru. Yang kami hormati tadi ketua terpilih Pak Agus Suyitno yang mengundang saya cukup via WA. Sekarang canggih mengundang balik cukup via WA. Tapi saya terima alhamdulillah. Nah itu silaturahim, ngaten nggih? Iya. Yang kami juga hormati Bapak Ibu semuanya. Ini istilahnya tadi paguyuban mantan nggih. Mantan karyawan SMA 1. Mboten alumni mboten nggih. Bukan. Iya. Kalau mantan itu ada dua versi. Kalau reuni SMP atau SMA nanti ketemu mantan. Itu bisa dua macam. Ketemu mantan bisa jadi senang, bisa jadi gila, menyakitkan. Nah, yang tidak baik itu yang CLBK tadi. Harus dilanjutkan usah. Pak Ale pembawa acara, orang yang paling lurus. Gila sih ya? Ale kan lurus ya? Iya. Tapi dalam bahasa Arab itu alif ada dua, ada alif yang lurus, ada alif yang bengkok, namanya alif lainnya. Jadi diantara yang hadir yang paling muda adalah Pak Alif. Kalau menurut saya baru 17 lebih agak. Pak Alif paling muda. Tapi saya lihat kumisnya sudah berwarna dua. Iya. Alhamdulillah, para bapak, saya lupa tadi menyebut juga Pak Mariono ya. Tadi penasehat atau pembina Pak? Penasehat. Ya. Saya mau ngomong tapi jadi borong oleh Pak Mariono tadi. Tapi tidak apa-apa, saya ngimbi sedikit ya Pak ya. Ngapunten nggih. Mboten ateges kula nguyahi segara sebab segara pun asin. Ngoten nggih. Mboten ateges kula badhe mengguri panjenengan sebab panjenengan sedaya maha guru. Betara guru. Dados sifatnya namung sharing kemawon. Ngoten nggih. Pertama, monggo kita muji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmat kepada kita semuanya, sehingga kita diberi anugerah nikmat sehat wal afiat. Bisa hadir di rumah Bapak Gunawan Wibisono dan keluarga Utamalia untuk saling bersilaturahim, saling berkunjung beranjang sana dalam satu event kegiatan, yaitu pertemuan rutin paguyuban mantan guru dan karyawan SMA Negeri 1 Slawi. Dan saya diundang juga sebagai mantan juga, karena saya pernah mengajar sekitar 4 tahun, kurang lebih 4 tahun, dan sebelumnya saya juga mengajar di SMA 2 Bapak. Ada teman di sini yang hadir, Ibu Sri Rezeki, saya ngitungnya, alhamdulillah. Yang saya kenal ibu-ibu itu diantaranya Ibu Eko Trahwati, Ibu. Nah, yang ketemu Ibu Trahwati kayak kelingan guyon Bu. Senang guyon, melaneng awet nom apa itu ya? Bu Ani Usdianti. Dan di dalam ada Bu Molek ya, alhamdulillah. Saya merasa tersanjung, merasa bahagia ya hadir di sini ngawang para sesepuh sepuh ingkang tasih sugeng. Ya, yusone di atas 60-70 lebih. Usia bonus, ngaten ya. Bonus itu artinya kalau melihat usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau diberi usia sekitar 63 tahun.
Sementara panjenengan ada yang lebih dari 63 tahun. Yaitu bonus. Alhamdulillah. Disyukuri. Salat serta salam kita sampaikan kepada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya. Bapak Ibu rahimakumullah, mohon maaf karena saya diminta untuk mengisi tausiyah atau mau'idhah hasanah. Berarti referensi saya adalah dari Al-Quran hadis dari ajaran Islam. Ngapunten barangkali ada yang non muslim ya mohon dimaklumi ngaten nggih. Jadi yang ini tadi bersyukur kalau Pak Mario tadi menyampaikan ada resep A5 nggih Pak ya. 5A nggih. 5A. Saya juga ada Pak singkatannya 5S Pak. Jadi ibu bapak semuanya, ciri orang yang bahagia dalam tuntunan Islam antara lain adalah orang yang bersyukur. Bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat sehat walafiat dan nikmat yang lainnya. Termasuk nikmat bisa hadir di sini. Karena itu ada tuntunan atau bukan tuntunan, semacam tips ya. Bagaimana merealisasikan syukur itu? Saya membuat singkatan 5S. Orang yang bersyukur adalah orang yang bahagia. Ciri bahagia, S pertama senyum. Orang yang murah senyum. Dalam hati disebutkan orang yang murah senyum itu termasuk orang yang banyak bersedekah. Jadi senyum saja termasuk sedekah. Sedekah bukan hanya berupa materi, uang, makanan, tapi senyum dengan saudaranya itu sedekah. Tabassumu wasika ila akhika shadaqah. Itu sabda Rasul. Jadi senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Maka jadilah orang yang murah senyum. Nah, termasuk yang murah senyum itu Bu Eko itu murah senyum. Ya. Ampun tadi waktu. Yang kedua adalah orang yang senang humor. Humor ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya ini 2 hari agak batuk ya. Kemarin saja saya mestinya jadwal di masjidnya Pak Gunawan itu untuk khotbah saya pending karena batuknya ngukluk. Tapi hari ini saya tidak bisa pending karena nanti saya kualat di orang sesepuh pun tidak hadir. Ya, yang kedua adalah senang humor, senang guyon, punya job, punya apa namanya ya, guyon maton atau ya. Tentu kita karena sudah makomnya sudah bertorok guru, sudah sepuh ya guyonnya guyon yang maton, jangan seperti medsos. Guyon yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna dan sebagainya. Yang ketiga itu apa? S-nya adalah senang nyanyi. Ini Pak Mario ini senang nyanyi juga ternyata. Senang nyanyi tadi ya, membuat syair untuk lansia. Saya juga senang nyanyi walaupun nyanyi di rumah Bapak. Tidak berani di forum yang besar. Misalnya kalau bersyukur itu ada lagu dari Fasa Ungu apa ya? Apa dari Wali itu grup band Wali ya. Bersyukur kepada Allah. Enggak ya? Jadi kok sepanjang waktu setiap langkahmu seluruh hidupmu semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur. Ibu hebat. Kau jadikan kami saudara indah dalam kebersamaan. Nyanyian yang bagus mengandung makna ya. Kalau rock and roll itu zaman kuliah. Jadi bersyukur. Orang yang bahagia, orang yang bersyukur. Cirinya yang ketiga tadi adalah senang nyanyi. Di rumah nyanyi dengan istri, dengan suami yang masih ada ya. Tidak apa-apa kan. Yang keempat itu orang yang rajin silaturahim. Ini panjenengan mesti rajin silaturahim. Dalam wadah namanya paguyuban mantan guru
karyawan SMA Lawi. Silaturahim itu penting. Jadi selama ini saya melihat Bapak Ibu di medsos ya, itu banyak grup. Panjenengan punya grup berapa Bapak Ibu? 10 ada? 20 grup ada? Ada yang grupnya sampai 20 lebih. Tapi ketika nun sewu, ketika ada saudara, teman, tetangga sakit, paling banter ya, kan nanti cari klik ya, klik yang istilahnya doa itu, klik Allahumma Rabban Nas itu ya, hanya itu. Tapi apakah itu termasuk bernilai silaturahim, bernilai ibadah? Belum tentu juga. Hanya ngeklik sih tidak baca. Atau nun sewu, ketika ada tetangga saudara yang meninggal dunia keserpahan, kita cari kan, cari apa namanya, stiker ya, stiker cari, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'anhu. Itu doa untuk jenazah laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'anha. Karena gugup yang meninggal adalah laki-laki, ngekliknya Allahumma firlaha warhamha. Jadi itu hanya klik saja Bapak Ibu. Apakah betul yang ngeklik itu membaca doa? Belum tentu. Karena itu Rasulullah mengajarkan silaturahmi itu adalah kehadiran. Nanti nggih, saling bersalaman. Nanti nggih. Itu utama. Dengan ada medsos itu kita seolah-olah dekat tapi hakikatnya adalah jauh. Kan dunia maya bukan dunia nyata. Jadilah realita, tapi kita berusaha ada undangan seperti ini ya, diharapkan hadir oleh ketua tadi. Nah, karena apa Bapak Ibu rahimakumullah, Rasul juga mengajarkan mamin muslimaini, tidaklah dua orang muslim yang bertemu, yang takyani saling bertemu, fayatasofahani bermusafahah, bersalaman. Jadi hari bersalaman ya, bapak-bapak dengan bapak-bapak, ibu-ibu dengan ibu-ibu saling bersalaman. Allah akan mengampuni dosa illa ghufiralahuma, kecuali Allah akan mengampuni dosa kedua orang tersebut yang bersalaman qabla ayatawarraqa, sebelum berpisah, sebelum lepas. Ini pentingnya itu. Nah kalau lewat grup saja gimana salamannya Bapak? Tidak bisa kan? Tadinya pakai stiker kan? Nah, ini ya satu hal yang harus kita cermati. Termasuk juga di lingkungan keluarga ya, usahakan kita orang tua mbah-mbah ini beri contoh pembatasan penggunaan medsos. Ini jadi prihatin ketika kumpul dalam keluarga pulang sore ya, mestinya dulu bercengkerama, saling guyon, menceritakan kondisi ketika kegiatan di sekolah, anandanya game online, ibunya WA-an, bapaknya nonton TV. Mana ada komunikasi? Ya. Kalau komunikasi itu penting untuk mengakrabkan antar anggota keluarga. Ini Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, yang terakhir adalah orang yang senang berbagi, senang bersedekah. Jadi jangan dikira ketika kita bersedekah itu harta berkurang. Ya, secara hitungan real matematika berkurang. Punya uang 100.000 ya, untuk sedekah 10.000, tinggal 90.000. Milik panjenengan yang mana? Ibu-ibu, halo, punya uang 100.000, yang disedekahkan 10.000. Punya panjenengan berapa? 10.000. Sebab yang 90.000 itu bisa jadi nanti ting ada orang jualan bakso, cucunya minta mbak beli bakso, jadi rezekinya tukang bakso. TikTok ada jualan somai, mbak beli somai, rezekinya tukang somai. Tapi yang 10.000 milik panjenengan. Kenapa? Secara agama
matematika agamanya begini, 10.000 dalam Quran dikalikan sampai 700.000 sampai 700 kali, ya kan? 10.000 kali 700 kali pahalanya itu milik kita. Makanya ada satu riwayat begini Bapak Ibu, suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mau tindakan, kemudian pesan pada istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Itu beliau manggilnya mesra sekali Bapak Ibu. Ini satu contoh bagi kita semuanya ya. Aisyah itu salah satu istri Rasul yang dinikahi masih gadis. Yang lain sudah tidak gadis, maksudnya janda. Beliau pipinya kemerah-merahan. Ketika mengundang tidak undang namanya, tidak mengundang ya Aisyah. Bahasa Arab kan pakainya ya ya. Wahai Aisyah, tidak. Ya Humairo. Pakai apa arti Humairo itu? Ya Humairo, wahai istriku yang pipinya kemerah. Mesra sekali itu. Jadi Bapak Ibu dengan suami dan istri harus mesra. Undang pakai ya, enggak apa-apa. Pakai emas, enggak apa-apa. Itu diajarkan oleh Rasul, begitu dicontohkan. Tapi ya nanti jangan salah paham. Istrinya ditemani sebagainya. Halo, black sweet. Aduh, jangan gitu, itu nanti menyakitkan katanya ya. Jadi Rasul pada tindakan pesan pada Aisyah, ya Aisyah, ya Humairah, ini kambing nanti dipotong, suruh minta tolong sahabat, nanti disedekahkan pada fakir miskin, sebagian untuk kita, sebagian kan ya. Nah, salah sebagian orang sini mungkin sambilnya kan ya. Begitu Rasul tindakan, rampung kegiatan, wangundur, ya, tanya sama istrinya, ya Humairah, sudahkah disedekahkan kambing kita? Sudah ya Rasul, tinggal ini milik kita, tinggal sambilnya milik kita. Jawab Rasul begini, bukan, yang milik kita adalah yang disedekahkan. Yang disedekahkan itu yang milik kita. Kenapa? Itu yang akan menyelamatkan kita menghadap hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala besok pada hari ya. Kalau milik kita sambil kan nanti masuk perut, dimakan ya keluar kan. Nah, kalau yang sedekah itu yang abadi kelak di akhirat. Dan itu yang akan menjadikan kita amal kebajikan kelak menghadap Allah Ta'ala. Jadi pola pikir kita harus seperti itu. Semakin banyak berbagi, orang itu semakin berkah. Allahumma. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kita berusaha ya dengan tetangga, dengan saudara, dengan orang tidak mampu ya. Ya kita berbagi semampu kita. Boleh makanan, boleh berupa uang dan sebagainya. Jadi sedekah itu insya Allah berkah. Berkah itu dalam bahasa Arab artinya ziyadatul khair, semakin tambah kebajikannya. Sehingga ada ungkapan, ini saya dulu dengar dari guru saya ya. Ada ungkapan begini Bapak Ibu, dalam bahasa Jawa ya, piringnya tetangga ya, piringnya tetangga luwih kuat tinimbang rezeki. Kula baleni, piringnya tetangga utawa piringnya tangga luwih kuat tinimbang rezeki. Maksudnya nopo? Tiyang ingkang kathah sedekah, kathah berbagi karo tangga lingkungan, tangga teparo, tepes piring, insyaallah berkah tinimbang umahe rezeki wesi, umahe susun kaya gedung magrung-magrung tapi wonge pelit alias bakhil. Nah, niki ungkapan bahasa Jawa tapi mengandung kebijaksanaan, mengandung wisdom, kebijaksanaan. Terus niki terkait dengan pertama bersyukur kepada Allah atas nikmatnya, ya. Jadi diantaranya tadi 5S, rajin senyum, murah senyum, ya. Kemudian senang nyanyi, senang humor, senang silaturahim, senang sedekah. Ya tips sederhana lah, belum mboten muluk-muluk. Yang kedua Bapak Ibu,
Ini ya sekedar sharing mawon. Ada satu ayat dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'atun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wal akhirah. Al ayah niki wonten surat Fussilat ayat 30. Ini pegangan kita orang beriman. Kalau diterjemahkan dimaknai innalladzina amanu, innalladzina qalu, orang-orang beriman yang yakin dan berkata Rabbunallah, sungguhnya Tuhan kami Allah. Jadi yang pertama itu yakin, iman. Karena iman itu fondasi. Fondasi bagi orang beriman ya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mantap. Ya, yakin bahwa kita itu adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, Allah yang akan melindungi kita, Allah yang akan memelihara kita, Allah yang akan memberi petunjuk kepada kita. Makanya tidak bosan-bosan setiap sholat kita baca surat Al-Fatihah. Di antara ayatnya berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu sepanjang hayat sampai akhir hayat. Jadi dalam tuntunan agama Islam itu orang itu tidak boleh merasa paling benar. Termasuk pulau si jari-jari guru agama atau balik tidak boleh merasa paling benar. Kalau merasa paling benar seseorang berarti sudah menemukan kebenaran. Kalau sudah menemukan kebenaran, nah ayat itu tidak bisa dibaca. Kurang izinannya tidak usah kan. Terus sepanjang hayat dibaca terus. Kita terus berusaha sepanjang hayat mohon petunjuk kepada Allah. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang senantiasa yakin bahwa Allah itu Tuhan kami yang melindungi kami kemanapun kami berada, kita berada. Hikmahnya apa? Istiqomah. Dia akan istiqomah. Kita menjadi orang istiqomah yang konsisten dengan keimanan kita. Jadi perjuangan hidup manusia itu sepanjang hayat. Panjenengan pun purna, ampun ini sudah purna, sudah pensiun ya. Kalau pensiun itu kan hanya formal dari pemerintah, dapat SK pensiun, masa kerja sudah habis, dieman daning pemerintah gonggon istirahat. Tapi jangan istirahat kemudian diem, harus ada kegiatan, alih kegiatan. Ya termasuk paguyuban ini juga termasuk kegiatan yang positif. Ada juga kegiatan di tempat lain, monggo ada Bu Egi hadir Bu Egi. Oh udah hadir ya. Itu juga ada kegiatan yang istri saya ikut mengelola ya. Namanya pesantren lansia. Tempatnya di PDA Aisyah yang di dekat PLN ke Timur ini. Itu kegiatannya hari Rabu sama hari Sabtu. Jadi pesantren lansia tapi tidak mukim, hanya berangkat pagi, senam tera ya. Yang ringan-ringan, sholat duha, atau terus Quran, atau ngaji jilid dan seterusnya. Nah, itu yang positif seperti itu. Istiqomah yang kedua. Yang ketiga apa Bapak? Hikmahnya Allah takhafu wa la tahzanu. Orang yang yakin keimanannya kepada Allah dan istiqomah yang kedua konsisten sepanjang hayat, Allah takhafu, akan ada rasa khauf, khawatir menjalani hidup. Jadi ini cucu saya besok nasibnya bagaimana? Anda usah khawatir. Allah yang akan memberikan perlindungan, memberi rezeki dan sebagainya. Setiap jiwa ada rezekinya, setiap makhluk ada rezekinya. Tidak merasa khawatir. Jadi kekhawatiran itu adalah hal-hal yang belum terjadi, yang dikhawatirkan pada masa yang akan datang. Dan kebanyakan Bapak Ibu, yang kita khawatirkan terjadi di masa yang akan datang itu tidak semuanya terjadi. Karena yang terjadi adalah kudrat iradate Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kadang-kadang hanya bayangan ketakutan kita, persepsi kita dan sebagainya yang saya pikir ya tidak perlu serius banget. Jadi masa depan ya mohon kepada Allah diberi kebaikan. Wala tahzanu, yang keempat, tidak merasa sedih. Huzn itu sedih. Jadi yang sudah lalu ya sudah berlalu. Sejam yang lalu bisa kembali tidak Bapak Ibu? Tidak bisa. Setengah jam yang lalu bisa kembali? Tidak. Bahkan semenit, sedetik yang lalu tidak bisa kembali. Ya sudah, yang lalu biar berlalu. Kita ambil hikmahnya dari masa lalu, kekecewaan, tujuan yang tidak tercapai, cita-cita tidak terkabul, ya sudah berlalu, ya kita ambil hikmahnya. Yang kita syukuri adalah sekarang kita diberi umur panjang, alhamdulillah. Kita diberi masih rezeki, alhamdulillah. Panjenengan tanggal 1 kan cukup kedep di depan HP ya. Bentar mati. Iya. Absennya pakai itu pas. Yang pakai foto ya hanya kedep saja, itu sudah notifikasi penting. Bayangkan ya saudara kita yang harus usah payah, cari makan dan sebagainya. Itu bersyukur. Cukup kedep saja. Saya mulai latihan Pak. Ada aplikasi BSI yang begini harusnya kedep itu. Itu diberi umur panjang, gunakan untuk ibadah yang manfaat. Nanti ya, mendingannya Pak Mario tadi apa Pak Agus ya, yang sepuh-sepuh itu ya sudah mendekati asar atau mendekati maghrib atau mungkin hampir sumurub ya Pak ya, hampir sumurub. Ya, maka ada lagu dalam bahasa Jawa yang dari Sunan Kalijogo atau dari Sunan Bonang yang gilir-gilir gitu. Tata kumitir bedah ing pinggir. Terus Dondo mono jlumatono kanggo sebo ya. Kanggo sebo mengko sore. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane yo surah itu mengandung pelajaran Bapak Ibu. Artinya apa? Saya memahaminya begini. Doton itu nopo manane? Pakaian. Ya, pakaian. Dotot itu pakaian. Dotot iro, pakaianmu, akhlakmu. Ya. Dundomana niku ya diperbaikilah. Setiap manusia punya kelemahan, kekurangan, punya hilaf, punya salah. Wonten nyasi mboten merasa pernah bersalah. Wonten. Boleh yang Nabi maksum dilindungi oleh Allah. Jadi dodotiro, pakaianmu, akhlakmu, ya, perbuatan kita yang hilaf, yang salah, ya, dosa kita perbaiki, didomi, dijlumat, ya. Kanggo sebo mengko sore. Nah, kita kan wayah wis sore nggih. Walaupun kita umur tidak tahu kapan akan meninggal dunia, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kanggo sangu mengko sore. Artinya menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Makanya mumpung padang rembulane, mumpung jembar, mumpung kita masih diberi kehidupan, diberi kesehatan, ya gunakan untuk yang manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik manusia adalah yang manfaat untuk orang lain. Ya monggo panjenengan di lingkungan manfaat untuk apa? Jadi penasehat warga lingkungan RT, RW, ya, atau ibu-ibu di dasawisma, di PKK, di pengajian, monggo ada peran yang manfaat bagi panjenengan untuk lingkungan. Ngerti ya? Karena sudah makom sudah di atas bedorok guru, dia boleh nasihat lah. Nah, dan itu jadi manfaat pada lingkungan. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Maka bersyukurlah kita mumpung jembar kalangane, mumpung padang rembulane, ayo pada memperbaiki diri. Maka ada ayat yang menyatakan demikian, ya ayyuhalladzina amanu, wahai kaum yang beriman. Nah,
wal tangdur nafsun makot damat lihat. Hendaklah tiap-tiap pribadi diri kita itu nafsun wal tangdur nafsun makot damat. Metani awake dhewe. Metani dhewe tanah doro. Introspeksi mawas diri. Nggak usah metani menilai orang lain. Biarlah Allah yang menilai. Tapi kita menilai diri sendiri, muhasabah kekurangannya apa? Kalau kurang ditambah kebaikan. Bahkan sahabat Umar berikan nasihat, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksilah, hitunglah dirimu masing-masing sebelum kelak dihisab oleh Allah. Kalau bisa bukan hanya di akhir tahun, setiap waktu, setiap saat, minimal menjelang tidur. Muhasabah niku namine introspeksi. Lihatin untuk apa? Untuk masa mendatang kelak menghadap Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ya kita tetap dalam akhirnya dalam keimanan, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang istilahnya dalam Islam itu orang yang meninggal sampai akhir hayat dalam keimanan namanya husnul khotimah. Alhamdulillah kula mun angsal husnul khotimah karena garwani kula namine husnul khotimah. Banyak orang yang mengharap di pengajian, ya Allah biya, ya Allah biya, ya Allah bi husnul khotimah. Saya sudah dapat husnul khotimah. Alhamdulillah. Terakhir Pak Ibu, ada satu resep sehat juga dari mantan Perdana Menteri Mahathir Muhammad. Beliau usianya sekitar 93 tahun, tapi masih sehat bugar. Apa resepnya? Ternyata dalam wawancara itu saya baca pertama, beliau itu kalau makan itu apa? Tidak sampai kenyang. Ternyata saya teliti, loh ini sesuai di Rasul ya. Rasul menganjurkan kami para nabi itu makan ketika lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Angel loh Pak, berhenti makan sebelum kenyang. Coba onek panjenengan kondur dulu waktu muda ya, makannya lauknya lalap, ada pete, ada lalapan, ada yang enak-enak. Kira-kira nambah mboten? Padahal sepiring cukup. Mestinya cukup itu berhenti. Nikmat sudah. Karena saking sedep nambah satu centong lagi. Ternyata jadi kekenyangan, nyaman mboten? Itu resep sehat Rasul diamalkan oleh Mahathir Muhammad. Ya. Makan ketika lapar, berhenti makan sebelum. Yang kedua, Mahathir Muhammad itu apa? Kalau pagi goes, terus goes nih. Ini Pak Trisno yang senang goes, Pak Agus. Itu 10 km Bapak Ibu setiap pagi. 10 km goes. Sehingga fisiknya bugar. Yang ketiga, beliau nyetir mobil sendiri, mereknya Proton. Mobil lokal ya, manual, nyetir sendiri 2 jam dari rumah sampai ke kantor. Kenapa? Itu untuk melatih motorik. Tangannya 2 gerak, kakinya 2 gerak. Kalau otomatis kan enggak, yang mati kan hanya 1 kaki cukup ya. Iya. 2 jam beliau tiap hari mengendarai mobil sendiri tanpa sopir. Yang ketiga, setelah masuk kantor, yang pertama lakukan apa beliau? Membaca Bapak Ibu, entah itu majalah, surat kabar dan lain-lain. Dan yang keempat adalah menulis. Beliau sih menulis, tulisan tangan. Tulisan tangan. Ternyata lebih menarik, tulisan tangan itu memancing kreativitas dan daya ingat orang yang menulis. Sekarang kan orang enggak menulis dengan keyboard, okay. Menulis dengan keyboard, iPad, ya, WA, ya. Yang sekarang yang canggih pakainya apa? AI, Artificial Intelligence, pakainya chat, GPT dan sebagainya. Ya silakan apa-apa. Tapi menulis dengan tangan ternyata lebih memancing kreativitas daya ingat seseorang. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Tidak terlalu lama, namanya saya ya sekedar ngomong ya.
pengemut-emut ditanbih untuk diri saya dan penyelenggara semuanya, mudah-mudahan tetap sehat walafiat, manfaat, berkah untuk keluarga dan lingkungan, akhir hayat, iman Islam, husnul khatimah, Allahumma amin. Sekian saja. Buat Pak doa, pokoknya doanya ini paling berkali loro paling biar apa Ibu doa ya. Oke, kita saringan doa mohon dumateng Allah Subhanahu wa taala supados tetap pinaringan sehat walafiat, umurnya manfaat, ilmunya manfaat, tetap meninggal dalam keimanan. Ya non muslim ya, monggo berdoa sesuai dengan agamanya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali kalimati sultanik. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syarrika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma tsabbit imanana wa sahih asadana wa barik arzaqana wa hasin akhlaqana. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan kami, kehilafan kami, dan dosa-dosa kedua orang tua kami yang telah mendahului kami. Rahmatilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka orang tua kami telah mendidik kami semenjak kecil. Ya Allah, berilah kami petunjuk, berilah kami pertolongan dalam mendidik kehidupan di dunia ini. Semua anggota paguyuban mantan guru dan karyawan SMA Negeri 1 Slawi agar senantiasa dianugerahi kesehatan, keafiatan, keberkahan rezeki, keberkahan umur, keberkahan ilmu, dan manfaat untuk pribadi, keluarga, dan masyarakat. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang senantiasa bersyukur atas anugerah nikmat yang Engkau anugerahkan. Jadikanlah kami orang yang senantiasa baik di dalam melaksanakan ibadah. Jadikanlah kami orang senantiasa ingat kepadamu kapan dimanapun berada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten mawon atur kawula pamedhun ingkang kathah sinaos dereng lebaran kepareng matur sebagai penutup kupat duduhe santen nek kula lepat nyuwun pangam. Atur mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.